Di tengah volatilitas bursa saham dan kekhawatiran soal resesi ekonomi, Presiden Donald Trump kembali menyatakan optimismenya mengenai perekonomian Amerika Serikat dalam jangka panjang. I don't see it at all. I think this country is going to boom. But as I said, I can do it the easy way or the hard way. The hard way to do it is exactly what I'm doing, but the results are going to be 20 times greater. Saham terjun bebas pada awal pekan perdagangan setelah Trump mengancam menggandakan tarif pada logam Kanada setelah Kanada berencana menaikkan harga ekspor listrik ke Amerika Serikat. Pada akhirnya keduanya saling mengalah. Sebagian warga Amerika Serikat tak terlalu khawatir, seperti seorang manajer restoran yang pernah mengalami dampak tarif Trump saat masa jabatan pertamanya. I remember 2018, 2020. It's gonna be alright. Politician is a game, right? Tapi warga lain cemas dengan lenyapnya nilai tabungan hari tua mereka berupa saham. It's really tough to see all that value disappearing so quickly. I think much of what has been gained the entire year is now probably gone. Ini bukan pertama kalinya ancaman resesi mengemuka di Amerika Serikat sejak resesi ekonomi terakhir pada 2020. Kali ini kekhawatiran soal resesi menguat dengan beragam tarif yang dikenakan pemerintahan Trump, seperti terlihat dalam indeks ketidakpastian kebijakan ekonomi serta survei terpisah oleh University of Michigan. Indeks maupun survei ini mencermati sumber terbesar keresahan konsumen dan pelaku usaha adalah ketidakpastian seputar tarik ulur tarif pemerintahan Trump. It's hard for investors and for businesses and for American consumers to sort of know what the future policy environment looks like. Getting more certainty there, I think, would be helpful to people. Bila resesi terjadi, bukan hanya Amerika Serikat yang terdampak. That's the way trade works in an integrated world. If the U.S. goes into recession, for example, or the U.S. becomes very restrictive, and Canada does, and Mexico does, then everything that Indonesian businesses export to the United States will be harmed. Pertengahan Maret, tarif 25% juga mulai berlaku untuk impor baja dan aluminium dari seluruh negara termasuk Indonesia. Dari Washington DC, Yuni Salim dan tim VOA. Di San Diego, negara bagian California, seorang perangkai bunga mengaku semakin sulit baginya untuk mempertahankan pelanggan bila harus terus menyerap kenaikan harga bunga di tingkat grosir. I've been in the industry for about 20 years and I've seen so many changes with the clientele, with types of flowers, trends, and the cost of flowers, which has gone up significantly. Banyak bunga diimpor sehingga tarik ulur soal tarif impor juga membayangi usahanya. It's scary. Who knows what the prices will be like in a few months or in the summer. Sementara di Jacksonville, negara bagian Florida, Regina dan ibunya adalah pemilik sebuah toko kue yang kewalahan dengan meningkatnya harga telur. With the cost and running back and forth, it's almost like how are we supposed to make a living? Tapi data terbaru seputar inflasi dari Biro Statistik Ketenagakerjaan Amerika Serikat akhirnya mengembirakan bagi pelaku usaha dan pelaku pasar. Indeks harga konsumen menguat lebih lemah dari perkiraan analis, sehingga kenaikan secara tahunan turun ke 2,8% dari angka bulan sebelumnya sebesar 3%. Looking at today's CPI report, I think investors are breathing a sigh of relief as it relates first off to the consumer price index, since all four measures posted better than expected results. Inflasi kembali mendekati target Bank Sentral AS atau Federal Reserve sebesar 2%. Fed Chair Powell recently said that the expectations for inflation are that they should remain fairly sticky and be challenging to combat, and that it might take until 2026 before the year-over-year core CPI ends up coming in around 2%, their target. Data terbaru juga mengurangi kekhawatiran akan terjadinya stagflasi. Stagflation is something that investors have been worried about, indicating that growth might slow, but inflation would stay sticky. This report, I think, goes a long way to ruling out the possibility of stagflation. However, recession is another matter. Right now, I believe we are in a manufactured stock market correction, meaning that because of the trade disputes, that is causing pressure on the stock market. But take away this
this trade dispute pressure, and the market will likely buoy as if it were a balloon held underwater. So I think we still have to wait and see about the strength of the economy. Our expectation is that it'll still remain above 2% growth for both 2025 and 2026. Yang tetap membuat cemas sebagian pengamat adalah peningkatan harga untuk berbagai kebutuhan di luar pangan dan energi, seperti harga untuk hunian dan jasa. Tapi setidaknya untuk apartemen dan rumah, peningkatan harga adalah yang terendah selama 3 tahun terakhir. Dari Washington DC, saya Nova Purwadi dan tim VOA. Ini adalah panel surya komunitas. Orang-orang di sebuah perumahan di Washington DC ini bisa menghemat tagihan listrik mereka hingga 50% karena mereka berlangganan tenaga surya yang dihasilkan panel-panel ini. Ada 557 rumah yang berlangganan tenaga surya di Fairfax Village di Washington DC. Energi yang dihasilkan panel-panel surya ini bisa dipantau lewat aplikasi. Dari aplikasi terlihat musim panas hasilkan lebih banyak energi dibandingkan musim dingin seperti saat ini. Untuk memaksimalkan penggunaan lahan, panel-panel surya komunitas tidak hanya dipasang di atas permukaan tanah, tetapi juga di atas atap-atap perumahan warga. Ada lebih dari 4.700 panel surya di lokasi ini. Semua energi yang dihasilkan dialirkan ke jaringan listrik kota. Lalu, pelanggan dapat potongan pada tagihan listrik mereka. Victor Ramos adalah salah satu warga yang telah berhemat lewat program tenaga surya. So that's the best part because this is my first home. When I first got the house, it was about May of 2023. And that year, in some months when it was really hot, the electrical bill can go up to like $150. Kini, Victor kadang hanya bayar biaya administrasi pada tagihan listrik rumahnya sebesar $5 atau Rp81.000. Because the solar will basically extra produce during summer times, and when it gets to the cold months, there's an extra production that the solar panels did. And it can be reflected on those winter months. Victor tidak berlangganan panel surya komunitas, tapi pasang panel surya bersubsidi di atap rumahnya yang juga terhubung ke jaringan listrik kota. Kedua program itu adalah program pemerintah AS bernama Solar for All atau tenaga surya untuk semua. Ada sejumlah syarat untuk ikuti program ini. Salah satunya pendapatan di bawah jumlah tertentu untuk menarget warga berpenghasilan rendah. There are many stories where these solar panels and even these programs are available to help residents reduce their electricity bills, and those funds can go somewhere else, whether it's their medical bills, their groceries, other bills, helping save for college if they got a kid. Namun program ini kini terancam. Pasca dilantik, Trump tanda tangani Inpres tentang energi yang memerintahkan Badan Federal menyetop pencairan dana terkait UU Transisi Energi yang dibuat oleh Joe Biden, termasuk $7 triliun atau 112 kuadriliun rupiah untuk dana program Solar for All yang dikelola Badan Perlindungan Lingkungan AS atau EPA. Pemerintah AS ingin prioritaskan lagi energi fosil. To further defeat inflation, my plan will terminate the Green New Deal, which I call the Green New Scam, greatest scam in history probably, a $10 trillion scam that we waste, we throw like throwing money right out the window. Tapi banyak negara bagian pendukung Trump yang juga diuntungkan dari program tenaga surya. The sun shines on everybody, doesn't care what political party you support, and I think one of the reasons that solar is popular across the partisan divide is that people in rural communities, in cities and suburbs, anybody can benefit from solar energy. We see support from people across the political spectrum in our work. Setidaknya di Washington DC, program Solar for All memiliki sumber dana lain selain dari pemerintah federal, termasuk dana pemerintah kota. Dari Washington DC, Valdia Baraputri, Nabila Ganinda, dan tim VOA. Ayo komunikasikan bisnis, event, atau pengumuman Anda di koran Jawa Pos Radar Bali. Kontak WA 0877 5087 5999 atau email grafisiklan.radarbali@gmail.com. Jawa Pos Radar Bali, lugas dan tuntas.
Petani Andy Hatch memelihara dan memproduksi produk terkenal negara bagian Wisconsin. Cows and cheese. It's really what built our state and still is a hugely important part of our economy. $46 billion impact on our state. Sumber utama pendapatan Andy adalah keju khusus yang disimpan di rak-rak di fasilitas miliknya. It will age for about a year before we sell it. It's in here biding its time, becoming delicious. Untuk bersaing dengan produsen keju Eropa yang memperoleh subsidi besar dari pemerintahan mereka, Andy perlu meningkatkan dan memperluas usahanya. To be competitive, we need support from public institutions, from the government. Andy minta bantuan pendanaan dari Dinas Konservasi Sumber Daya Alam atau NRCS di USDA. We applied for and were awarded federal funding through the NRCS. And that funding was meant to cover about 25% of a project that will stretch over $1 million. Andy sudah menghabiskan sekitar $50.000 untuk merancang fasilitas modern ramah lingkungan untuk kandang dan pemberian makan sapi yang menghasilkan susu untuk keju saat ia mendapat pemberitahuan Januari lalu bahwa pendanaan untuk proyek konservasi USDA dibekukan. We've not started construction and we won't until we're sure that the funding we were promised is going to come through. We're not getting paid or reimbursed for work that we have done. Joe Tumandel adalah Direktur Eksekutif Dairy Grazing Alliance yang juga bergantung pada pendanaan USDA untuk berbagai proyek, termasuk program magang untuk melatih generasi baru peternak sapi perah dan pekerja pertanian. We understand, the objectives of the administration and coming in and making sure that there isn't any abuse of the systems. And we just hope that we're not an unintended consequence of it because, we really align with what this administration is looking at doing. Uncertainty is the biggest risk for all actors in the agricultural supply chain. Andrew Stevens adalah asisten profesor pertanian dan ekonometri terapan di Universitas Wisconsin. Menurutnya, meski dana mengalir lagi, petani akan tetap cemas soal masa depan penggantian dana. The uncertainty of these federal freezes is really going to shift how farmers are making decisions and calls into question things that used to be taken for granted. Dalam komentar pertamanya kepada pers setelah dikukuhkan sebagai Menteri Pertanian di pemerintahan Trump, Brooke Rollins mengatakan salah satu prioritas utamanya adalah mengatasi pembukuan dana federal. If there are farmers that are indeed waiting for payments that have been committed to them, those will come through. Terlepas dari adanya penundaan pendanaan, USDA memproyeksikan pendapatan bersih pertanian Amerika Serikat pada tahun 2025 ini secara keseluruhan akan meningkat sekitar 30% dibanding tahun lalu. Dari Washington DC, saya Helmi Yohanes dan tim VOA. Floor to ceiling windows on this side. Sebagian besar pembeli rumah biasanya baru tahu siapa tetangga mereka begitu pindah. Tapi sebuah aplikasi ponsel baru memungkinkan pembeli rumah mempelajari afiliasi politik calon tetangganya sebelum menaikkan kontrak pembelian rumah. Aplikasi tersebut bernama Oizy. The purpose of Oizy is to democratize data for buyers in their home search experience. Aplikasi ini tengah diuji coba di New York dan Florida dan bakal diperluas penggunaannya secara nasional. Data soal afiliasi politik diperoleh dari catatan publik yang memang merekam afiliasi politik orang dengan alamat tertentu. It's to get you to the understanding of when I move here, these are the type of people that I might be inviting over for dinner, the type of people that I will be raising my child alongside. Di Amerika Serikat, afiliasi politik seseorang bisa dengan lebih mudah diketahui karena pada kartu pemilih yang bisa mereka bawa ke TPS akan menunjukkan di sana apakah mereka pendukung Partai Demokrat, Partai Republik, atau non-partai alias independen. Tapi data di kartu pemilih ini hanyalah formalitas karena sudah tercantum dalam database yang dimiliki secara elektronik oleh penyelenggara pemilu. Pengamat mengatakan di tengah polarisasi politik tajam, masuk akal bahwa orang ingin tinggal berdekatan dengan orang sepaham saja. People do seem to care about the political identities of their new neighbors, so I'm not surprised that some company is now, selling that information or providing that information to would-be buyers. Ben McCartney pernah terlibat penelitian yang menunjukkan banyaknya orang yang memilih pindah bila pilihan politik tetangga mereka berseberangan. Pada saat yang sama, mereka akan lebih terbuka terhadap tetangga baru bila tetangga itu sepaham dalam afiliasi politik.
So political polarization isn't just a social media phenomenon, but is affecting real economic decisions as well. Penelitian ini menunjukkan 1% pindah rumah dimotivasi perbedaan politik. Tapi yang pindah justru yang tak aktif secara politik. They don't want politics to be part of their everyday life. But then they get a new neighbor, and that new neighbor is not only very politically vocal, but also affiliated with the opposite party. And there's where we see the strongest tensions arise. Apakah aplikasi seperti Oishi mempertajam polarisasi politik di tepis pendirinya? We're giving people the data and the information to control their own destiny and do what they will with that information. The data already exists. Daripada terlanjur pindah kemudian bertengkar dengan tetangga, Oishi menawarkan kemungkinan meminimalisasi potensi konflik sebelum teken kontrak. Dari Washington DC, Nova Purwadi dan tim VOA. Setiap harinya, seorang warga Arizona mendapatkan 6 hingga 12 telur dari ayam yang dipeliharanya di halaman belakang rumah. Ia relatif tak terdampak dengan naiknya harga telur akibat perbakan flu burung. It's not as hard as it seems. Definitely rating up a little bit to start. Merespons kelangkaan telur nasional, pemerintah negara bagian baru-baru ini memperlonggar restriksi atas kandang ayam di permukiman warga. Di kota Phoenix misalnya, warga boleh memiliki hingga 6 ekor ayam, atau bahkan lebih tergantung ukuran rumah. Lonjakan harga telur dan kelangkaan telur di sebagian wilayah AS kini membuat semakin banyak orang mempertimbangkan memelihara ayam petelur sendiri. So we can pick up the eggs, and they're fresh and delicious. People text and they go, can we make an arrangement? Can we do a contract for eggs? Can we arrange to get this many eggs every week? Because everybody is freaking out about the egg shortage. Tapi menurut sebagian peternak, memelihara ayam dan mengambil telurnya bukan solusi bagi semua orang. It costs a lot more than people think. So I wouldn't recommend jumping into chicken ownership versus, buying eggs from someone like us, a local farmer. Menurut mereka yang berpengalaman, beternak ayam petelur perlu investasi sekitar $1.000 sebelum ayam menghasilkan telur pertamanya. Selain itu, beternak ayam juga memiliki risiko. Foxes will actually climb your coops. So there's wire under us, then dirt, then straw. There's electric fence around on the outside. Di Connecticut ada solusi jalan tengah, menyewakan ayam petelur untuk waktu terbatas. We, like I said, with the rent the chickens, we bring everything for them, from the little coop to the food. Everything you need when we drop it off is what you're going to need until we pick it up at the end of the year. Usaha sewa ayam ini kini memasuki tahun kelima dan merupakan bagian dari jaringan Rent the Chicken yang bermarkas di Pennsylvania dan melayani Amerika Serikat hingga Kanada. We have been answering online inquiries like crazy and our phones are ringing like mad. People really want an alternative to depending on the grocery store for eggs. Minat memelihara ayam petelur terakhir menguat saat pandemi COVID yang ditandai gangguan rantai pasok termasuk untuk produk pertanian. National Institutes of Health yang berada di bawah Departemen Kesehatan Amerika Serikat termasuk yang memantau jumlah ayam yang dipelihara di halaman belakang oleh warga Amerika. Jumlahnya mencapai 85 juta ekor, hampir setara dengan jumlah anjing yang dipelihara di Amerika. Meski untuk ayam, rata-rata warga yang memeliharanya memelihara 5 ekor ayam. Dari Washington DC, saya Nova Purwadi dan tim VOA. Ketika kebakaran Los Angeles membakar dan mengancam sejumlah komunitas, maka warga dan regu pertolongan pertama memerlukan informasi yang bisa segera digunakan untuk mengetahui zona evakuasi, arah angin dan asap, pemadaman listrik, dan berbagai informasi lain. Banyak warga bergantung pada aplikasi Watch Duty yang dioperasikan sebuah tim yang berada ratusan kilometer jauhnya di California Utara. Watch Duty memberikan informasi penting kepada warga tentang wabah baru, perubahan pola angin, dan masalah lainnya. Ini bisa dianggap sebagai pusat operasi darurat virtual yang memberikan informasi terbaru dari beberapa kawasan permukiman saat krisis sedang terjadi. My emergency and my neighbor who lives, a quarter mile away from me, our emergencies are much different as well. That rings true through communities everywhere, and that's where technology really comes in.
Penyampaian informasi terinci dan terlokalisasi oleh Watch Duty adalah salah satu alasan mengapa aplikasi ini memiliki 7 juta pengguna. Sebagian besar mengunduh aplikasi dalam beberapa pekan terakhir. Kesuksesan Watch Duty menunjukkan bahwa teknologi seperti kecerdasan buatan dan sensor akan memberikan warga dan regu pertolongan pertama informasi waktu nyata yang dibutuhkan untuk bertahan hidup dan melawan bencana alam. Salah satu mitra teknologi Watch Duty adalah Alert California yang dijalankan Universitas California di San Diego. Jaringannya terdiri atas 1.000 kamera lebih di seluruh California yang telah disempurnakan dengan kecerdasan buatan, yang seringkali mendeteksi kebakaran sebelum ada laporan warga. Together we become the eyes and ears, and then we disseminate that into reports to the public through our platform. Mitra Watch Duty lainnya adalah N5 Sensors, perusahaan di Maryland yang memasang sensor di darat untuk mendeteksi asap, panas, dan tanda-tanda kebakaran lainnya. They are like a nose, if you will. So they detect smoke anomalies and different chemical patterns in the air. Meski kebakaran menjadi fokusnya, Watch Duty juga berencana untuk melacak bencana alam lainnya, seperti tornado, angin topan, gempa bumi, dan tsunami. We want to be that one-stop shop where people can go and get this information, and in those times of duress, have a source that makes it clear and concise what's happening. Layanan Watch Duty mencakup 22 negara bagian, sebagian besar di kawasan barat Amerika. Dan mereka berencana memperluas layanannya ke seluruh wilayah Amerika Serikat. Dari Washington DC, saya Helmi Yohanes dan tim VOA. Ikuti perjalanan menyusuri masa lalu, mengungkap sejarah di balik peninggalan-peninggalan kerajaan Majapahit. Situs ini itu pernah diekskavasi oleh Balai Pelestari Kebudayaan. Kedua benda artefaktual ini menandakan tidak tak ubahnya memang di sekitar dibangun tahun-tahun sekitar tahun 900. Saksikan jelajah jejak Majapahit Senin sampai Jumat pukul 4:30 sore waktu Indonesia Tengah hanya di Jawa Pos TV Bali. Setiap hari Minggu di SMP Negeri Eastern Middle School di kota Silver Spring, Maryland, ratusan anak muslim berkumpul untuk mendalami agama Islam. Mereka terdaftar sebagai murid Imam Madrasah, sekolah pendidikan Islam yang didirikan oleh Imam Center, komunitas muslim diaspora Indonesia di area metropolitan Washington DC. Gedung SMP itu disewa untuk kegiatan madrasah. Ya, jadi Imam Madrasah didirikan pada tahun 1996, jadi ini udah 29 tahun untuk mengajarkan anak-anak Indonesia yang tinggal di Amerika ini tentang Islam. Meski didominasi oleh anak-anak keturunan Indonesia, sekitar 51% lainnya berasal dari berbagai latar belakang, dari keturunan Afrika hingga Pakistan. Usia mereka pun beragam, dari yang masih TK sampai yang sudah duduk di bangku SMA. Setidaknya 53 guru dan 15 sukarelawan meluangkan waktu mereka setiap pekan untuk mengajar membaca Al-Quran dan ilmu pengetahuan seputar Islam dan menjadi Muslim di Amerika. Ina dan para pengajar mengaku bukan tugas yang mudah untuk mengajarkan agama Islam kepada anak-anak di Amerika yang terbiasa dikelilingi lingkungan yang beragam dari segi agama maupun budaya. Guru itu harus betul-betul siap untuk menjawab pertanyaan anak-anak yang why, mengapa. Jadi harus ada pembekalan yang cukup. Karena jangan sampai kita juga salah menjawab kepada anak-anak tersebut. Karena tapi di sisi lain, ketika anak-anak itu mendapatkan jawaban yang mereka inginkan, reasoning yang mereka inginkan, dan make sense buat mereka, maka iman mereka akan lebih kuat daripada orang yang Islam tapi hanya ikut-ikutan saja. Allison dan Alfiano, dua murid madrasah yang kini duduk di kelas 8 SMP, mengaku menikmati pelajaran di madrasah. The one I'm most fascinated about has to be the story of Prophet Musa. Pretty interesting story right there. I think it really just gives me more knowledge about who I am and like what it means to be a Muslim, like the Arabic, the hijab, everything that comes with it. Para orang tua punya alasan khusus menyekolahkan anak-anak mereka di madrasah itu. And so for me it was really important to
have that strong Islamic foundation, especially since we're living in America and there are a lot of challenges ahead, and making sure that our kids have that strong Islamic foundation, as they grow up in a society that's not predominantly Muslim. Madrasah itu nggak cuma buat belajar tentang agama kan gitu, jadi membantu juga untuk bisa sosialisasi lagi tentang dengan teman, bagaimana kita belajar bersosialisasi dengan sesama Muslim. Pelajaran agama sendiri memang tidak diajarkan dalam kurikulum sekolah negeri di Amerika. Itu sebabnya sebagian orang tua mendaftarkan anak-anak mereka ke sekolah agama seperti imam madrasah agar bisa lebih mengenal dan menjalankan ketentuan agama yang mereka anut. Dari Silver Spring, Maryland, Rifan Dwi Astono, Nur Hadi Sucahyo, VOA. Tabish Hoda hadir di tengah para koki yang sedang bersiap menghidangkan menu khas Meksiko di Taco Beast Mexican Grill, Philadelphia, Pennsylvania. Yeah, that looks really good. Tapi ia bukan hadir untuk memasak, melainkan mengabadikan berbagai makanan di sana dalam bentuk konten media sosial. Tabish adalah sosok di balik akun Instagram Philly Halal Spots yang mempromosikan berbagai bisnis dan restoran halal di kota Philadelphia dan sekitarnya. I started this during COVID because there was a huge, sort of economic situation where people were not going out to eat, people were not supporting businesses, and a lot of businesses were struggling. So my wife and I, we came up with an idea that, hey, let's do something, to help some of these businesses get some exposure. And in Philadelphia, there was never a platform for Muslim-owned or halal businesses that existed. Selama 3 tahun terakhir, Tabish sudah mengulas lebih dari 100 restoran dan bisnis halal di kota itu. Akunnya telah diikuti setidaknya 31.000 orang dan menjadi panduan kuliner halal baik bagi warga Muslim maupun non-Muslim. Ketika ditanya sesering apa ia menerima pertanyaan warganet yang tidak familiar dengan konsep halal, Tabish menjawab, Every once in a while that'll happen, but I think in Philadelphia it's pretty common knowledge. There's a large Muslim population, so people are familiar with what halal is. Restoran yang diulas Tabish hari itu, Taco Beast, adalah restoran halal baru di Philadelphia. Meski mengusung menu Meksiko, bahan makanan yang digunakan merupakan produk-produk yang memenuhi syarat kehalalan, kata pemiliknya Mohammed Bad. Ia mengatakan revolusi halal sedang berlangsung di Amerika. All over United States, people want halal food. And there's actually, if you have halal, that's a plus point for every restaurant. Because now you have a huge community which eats halal, also part of your customer base. So it's actually very advantages for any restaurant to promote halal food. Hal senada diungkapkan Diana Wijoyo, koki sekaligus pemilik Rice and Sambal. Restoran yang pernah diulas Tabish dalam akun Philly Halal Spots itu menyajikan menu khas Nusantara seperti paket nasi liwet dengan konsep fine dining. Setiap hari Sabtu, Diana secara khusus menghidangkan sajian halal kepada para pelanggan. Diana mengapresiasi apa yang dilakukan Tabish dengan Philly Halal Spots-nya. You reach an audience that you didn't think that you would reach, because they are its own target audience. I appreciate what Tabish does, and he's brought a lot of customers down this way. So. Tabish, yang sehari-hari berprofesi sebagai dokter anestesia, berharap akunnya terus berkembang dan dapat membantu lebih banyak bisnis dan restoran halal di Amerika. Dari Philadelphia, Pennsylvania, Rifan Dwi Astono, Tari Sirziman, VOA. Sekitar 145 km dari ibu kota Kalimantan Barat, Pontianak, terdapat Singkawang, kota pelabuhan berpenduduk tak sampai 250.000 orang. Meski relatif kecil, kota ini sering mendapatkan perhatian karena toleransi antara warganya yang beragam. Kelompok etnis terbesar di Singkawang adalah warga Tionghoa yang mencakup 42% warga kota. Presentasi etnis Tionghoa terbesar bagi sebuah kota di Indonesia. Selebihnya adalah warga berbagai etnis, termasuk suku asli Kalimantan, suku Dayak. Kita itu bersatu, saling mendukung antara Melayu, Dayak, Cina, Jawa, Madura, Bugis. Sehingga saat kita menekan suatu gawai itu tidak fanatik. Oh, ini gawai Dayak harus pakai, semuanya harus pakai Dayak. Oh, tidak.
Sejak 2018, Singkawang telah 4 kali dinobatkan sebagai kota paling toleran di Indonesia oleh Setara Institute. Ya kalau di sini sih ya kami suku apapun ya kami itu sering bekerja sama, jadi tidak ada konflik apapun. Menurut catatan sejarah, etnis Tionghoa sudah ada di Singkawang sejak abad ke-18 yang datang untuk dipekerjakan di lahan perkebunan dan pertambangan. Sejak itu, kedatangan orang-orang Tionghoa ke kawasan Singkawang terus berlangsung dan menciptakan akulturasi Tionghoa, Dayak, dan Melayu atau biasa disebut Tidayu. Kita selalu sampaikan bahwa kita berbeda-beda, kita tetap satu. Jadi kita sampaikan terus ini, akhirnya sekarang semakin ya mungkin dengan ada toleransi dan sebagainya, membuatnya semakin harmonis. 3 rumah ibadah tertua di Singkawang, lokasinya bahkan berdekatan. Masing-masing Vihara Tridharma Bumi Raya, Masjid Raya Singkawang, dan Gereja Katolik Santo Fransiskus Asisi. Singkawang, kalau boleh kami katakan, punya segitiga bermuda toleransi. Nah, mungkin tidak dimiliki oleh beberapa daerah lain di Indonesia. Kebersamaan dan toleransi antar umat beragama ini terlihat saat perayaan Cap Gomeh baru-baru ini, tak lama setelah Tahun Baru Imlek, dengan puncak acara Parade Tatung. Tatung atau orang yang dirasuki roh para leluhur ini diarak keliling kota untuk mengusir roh jahat. Itu tetap dilestarikan. Jadi yang bisa dikatakan yang tua menurunkan, yang muda yang melestarikan. Meski merupakan tradisi Tionghoa, Festival Cap Gomeh di Singkawang juga melibatkan masyarakat dari kelompok etnis lain. Sekarang bukan saja Cina yang memeriahkan ikut jadi tatung, jadi tandu. Tetapi ada dari kalangan Dayak, ada yang dari kalangan Melayu. Imlek ini itu tidak harus orang Cina semua. Tak hanya perayaan Cap Gomeh, pada perayaan-perayaan agama lain pun mereka juga saling mendukung. Kalau hari raya kan ada pawai takbir, mereka juga tidak masalah, mereka juga dukung aktivitas kami. Dia kan hormat kita cari maklum lah, kita cari itu ya maklum lah, kita kan sering toleransi kan. Kami para pastor ini selalu mengatakan kepada umat, ya, nah mari kita menghargai yang berbeda dengan kita. Dengan keharmonisan yang selalu terjaga, masyarakat setempat berharap kota yang dijuluki Kota Seribu Kelenteng ini dapat menjadi kota yang lebih maju dan menjadi contoh bagi kota-kota lain di Indonesia. Dari Singkawang, Gregorius Giovanni, Anugrah Andriansyah, dan Ahadian Utama, VOA.